nama FM Mercury, sahabat dan perjalanan lintas kota hadir kembali menemani Anda ya dari pukul 10 hingga 2 siang di sesi yang pertama ini bersama dengan saya Antel Lestari. Dan perjalanan lintas kota di edisi Jumat 11 Juli 2025 dibuka dengan perbincangan talkshow Suara Dewan, sahabat. Karena kita tentunya banyak ketahui bersama akhir-akhir ini, bahkan dari akhir tahun lalu, awal tahun, kriminalitas baik itu curanmor ataupun juga vandalisme, pengerusakan halte ini banyak terjadi, sahabat. Dimana di Jawa Timur saja, berdasarkan data dari Polda Jawa Timur, dalam beberapa bulan terakhir tercatat sekitar 529 kasus curanmor. Artinya setiap hari rata-rata 5 hingga 6 sepeda motor itu hilang dicuri. Belum lagi yang terbaru, sebuah video yang memperlihatkan aksi perusakan halte bus Trans Jawa Timur jurusan Surabaya Mojokerto di wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo, di mana di video tersebut terlihat seorang pria tidak dikenal mengendarai motor memecah kaca halte menggunakan alat dari logam besi, dan setidaknya tidak hanya satu halte, sahabat, tapi ada 3 halte bus Trans Jatim yang dirusak di lokasi yang berbeda ya. Dan saya pengen ngobrol berkaitan dengan hal tersebut. Kenapa bisa terjadi? Kriminalitas Jawa Timur ini meningkat dan seperti apa sikap dari DPRD Provinsi Jawa Timur? Sudah hadir di studio ada Dr. Freddy Purnomo SH.MH. Beliau merupakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Pak Freddy? Alhamdulillah sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya di perjalanan talkshow Suara Dewan di edisi kali ini. Pak, kalau kita bicara tentang kriminalitas Jawa Timur yang meningkat belakangan ini kan jadi meresahkan masyarakat, kemudian tidak hanya curanmor, perusakan halte. Terlebih awal-awal gimana pandangan Komisi A terhadap fenomena ini? Apakah ini dampak dari sulitnya mencari pekerjaan atau ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, atau kenapa sih Pak? Jadi gini, saya mencoba membaca data statistik ya. Data statistik kita ini Jawa Timur itu sejak tahun 2022. Itu angka kriminalnya itu sudah mencapai 51.902. Jawa Timur ya. Nah, terbesar ada di kota Surabaya, kemudian Sidoarjo dan seterusnya. Nah, dalam konteks masalah kejahatan, saya sebenarnya agak prihatin ya. Jadi dari aspek kejahatan bukan hanya masalah kriminal murni, termasuk kejahatan tentang penyalahgunaan narkoba. Jawa Timur indeksnya masih tertinggi, nomor 2 setelah Sumatera Utara. Nah, kebalikannya terkait indeks kriminal ya umum itu kita nomor 1, nomor 2 ini Sumatera Utara. Secara nasional ya, secara nasional. Walaupun kita pernah mendapatkan predikat nomor 2 terkait indeks demokrasi Indonesia setelah Jogja. Tapi satu sisi dari aspek kriminal kita tinggi. Terus belum lagi indeks persepsi korupsi. Ya, ini termasuk golongan extraordinary crime, 3 golongan besar. Nah, ini kebetulan semua ada di Jawa Timur gitu loh. Ada apa dengan situasi itu? Ini nggak turun gitu. Ya kita tahu lah akhir-akhir ini juga sudah bukan rahasia lagi ya. Banyaknya kawan-kawan saya termasuk pejabat provinsi dilakukan pemeriksaan ya Pak. Pemeriksaan oleh KPK ya. Nah, saya melihat ini ada satu mindset yang memang harus diperbaiki ya. Pertama dari aspek sosial. Bisa terjadi karena di dalam situasi ekonomi sekarang ini ya kita tahu bahwa apa ya istilahnya pertumbuhan ekonomi kita kan tidak baik-baik aja ya, boleh kata agak sedikit memprihatinkan, apalagi dengan kebijakan dari Amerika Presiden Trump ya, akhirnya harus membebani yang dengan konsekuensinya ada beberapa perusahaan harus gulung tikar dengan beberapa PHK. Nah, mereka butuh makan. Nah, ini yang jadi persoalan. Satu sisi lagi, ini bukan juga sebagai salah satu parameter terkait dengan masalah aspek sosial, tetapi bicara juga masalah karakteristik, ya. Makanya sebaik apapun juga aturan, ya toh, kalau namanya
pendidikan karakter tidak dibangun sejak dini, bullshit. Mohon maaf ya. Saya Freddy Purnomo bukan terus merasa, oh Freddy paling hebat, tidak. Tetapi kita punya tanggung jawab moral, punya budaya malu, ya toh. Siapa nggak pernah sulit? Saya pun pernah sulit, ya toh. Saya bukan anak pejabat. Saya juga bagaimana saya ingin merintis kehidupan mulai saya dari usia dini, ya toh. Ya, pingin cita-cita masuk ABRI nggak keturutan. Mau daftar fakultas kedokteran nggak turutan, tapi saya tidak pernah ada kata menyerah, gitu loh. Ya alhamdulillah dengan usia saya yang sudah teman-teman sudah pada pensiun, saya masih dipercaya di DPRD. Ini adalah amanah, adalah amanah. Makanya kami sebagai anggota DPRD tidak tinggal diam dengan persoalan-persoalan kriminal ada di Jawa Timur, baik narkoba, kriminal umum, termasuk urusan korupsi ya, yang termasuk dalam golongan extraordinary crime ini ya. Jadi tiga-tiganya ada di Jawa Timur. Makanya saya mengajak ya ini semua stakeholder ya, kalau tanya Pak ini tanggung jawab siapa? Tidak bisa semata-mata tanggung jawab aparat hukum ya, baik Polri maupun lainnya termasuk BKU-nya ini juga TNI ini sebenarnya kan urusan kedaulatan, tapi kan juga dia kan juga bisa membantu toh. Terus kemudian kalau di pemerintah daerah ada Satpol PP. Lah ini harus bersinergi dari tiga elemen itu. Lah terutama dalam konteks membangun karakter. Ya. Anggarannya apa? Ya kita upayakan lah. Yang penting tidak mengada-ngada ya. Dan saya lihat Polri juga sudah bekerja, sudah bertugas. Tetapi kalau tidak melibatkan semua unsur masyarakat, baik tokoh masyarakat, ya, lembaga pendidikan, ya saya kira tidak mungkin lah Polri sendirian. Ya ini yang saya makanya kalau zaman dulu di Orde Baru itu ada namanya sistem keamanan lingkungan. Nah ini sebaiknya kita kembali lagi, ya siskamling ini kita kembali lagi gitu loh untuk jaga. Nah beberapa waktu yang lalu saya juga mendapatkan video viral kejadian dengan namanya apa yang anak-anak bisa truk sepeda motor itu begal. Nah kemarin saya dengar nggak tahu itu berita lama atau apa di daerah Rungkut Jember. Begal akhirnya ketangkap oleh masyarakat, akhirnya dihakimi oleh masyarakat. Ya itu gregetan. Iya betul. Ya cara menghakimi kan juga tidak boleh, tapi sudah keterlaluan karena begal-begal ini sudah meresahkan juga. Iya meresahkan dan juga tidak punya rasa perikemanusiaan. Kalau masyarakat marah ya sudah. Nah, makanya model-model siskamling terus koordinasi lintas sektoral ya, terutama dengan jajaran Polri ini harus intent ya. Kalau level bawah itu ada namanya Bambib Kaptimnas, Babinsa ini intent gitu. Intinya gitu Mbak. Jadi kita di DPRD sekali lagi sebagai bagian dari pemerintah kami tinggal diam ya. Kita tetap kolaborasi dengan aparat-aparat terkait ya, baik Polri, TNI maupun aparat lainnya termasuk yang ada di jajaran kami sendiri ya Satpol PP ini juga. Tadi Pak Freddy mengatakan berkaitan dengan karakteristik. Nah, ada kan mengatakan bahwa pendidikan itu bisa paling tidak merubah mindset dan juga membuat karakter seseorang itu lebih baik lagi. Tapi kan kalau kita bicara extraordinary crime ini banyak orang berpendidikan juga nih Pak. Jadi seperti apa? Apakah benar pendidikan bisa mengubah mindset dan karakteristik dari seseorang? Kalau kita bicara kriminal umum itu juga ada yang mengatakan atau banyak yang mengatakan berhubungan dengan pendidikan yang rendah. Nah, kita balik lagi ke pendidikan yang apakah bisa hal itu terjadi kalau kita bicara tentang, kita sedikit ke arah tersebut ya sahabat. Karena kalau kita bicara tiga kriminal tersebut yang dikatakan oleh Pak Freddy, kriminal umum, banyak orang mengatakan itu kan orang-orang yang berpendidikan rendah. Kemudian penyalahgunaan narkoba juga berhubungan dengan hal tersebut, ekonomi gitu kan. Kemudian terus kalau kita bicara tentang extraordinary crime, ini kan banyak dilakukan orang-orang dengan pendidikan tinggi nih Pak. Berarti tingkat pendidikan tidak membuat orang tidak melakukan kriminalitas atau seperti apa Pak? Jadi gini, ada dua aspek ya. Dari faktor pendidikan itu juga ada hal ya. Saya melihat sekarang saya juga sebagai seorang tenaga pendidik ya, mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Surabaya. Saya melihat bahwa kita sebagai
seorang pendidik tidak kurang-kurang menyampaikan terutama kaitan dengan masalah disiplin ilmu yang kami ajarkan. Nah, termasuk kami selipkan namanya pendidikan karakter. Tetapi secara fisik saya tidak melihat lagi sekarang ini ya. Kalau dulu zaman saya masih SD, SMP, SMA itu masih aktif di pramuka, ya. Terus ya dulu itu nggak ada fasilitas seperti sekarang ya. Semua itu pokoknya kita ini bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita yang ya tentunya dengan jalan yang baik gitu. Terus kemudian saya menginjak di mahasiswa yang dulu cita-cita ingin masuk ABRI nggak keturutan, akhirnya setelah saya mahasiswa saya bergabung di resimen mahasiswa. Saya merasakan bagaimana pendidikan karakter yang saya terima. Terus kemudian ada namanya pendidikan pedoman penghayatan Pancasila, ya toh P4 itu sebagai bagian ideologi ya. Ya tentunya untuk masa-masa tertentu hal gini masih perlu. Nah kadang-kadang saya merasakan di elit-elit pendidikan merasa dia sudah memiliki gelar doktor, guru besar, seolah-olah dia orang yang paling hebat. Tidak, itu oknum ya. Nah, tetapi saya merasakan apa yang dididik oleh para guru saya pada waktu itu. Ya, saya bersyukur alhamdulillah motivasi ini sangat tinggi sekali yang saya sampaikan. Bahkan kalau saya meraih prestasi, indeks prestasi dalam pendidikan, tidak mudah. Saya dulu tentamen. Yang penting itu kita lulus. Tidak mikir ongkomu piro, lulus. Bagaimana sulitnya kita ini mendapatkan angka untuk kelulusan ya. Tapi sekarang ini saya nggak tahu ya apa yang melatar belakangi. Semua itu dengan mudah sekarang mendapatkan. Terus yang kedua, perguruan tinggi sekarang kan diminta sebagai badan hukum ya yang mandiri ya, perguruan tinggi negeri itu sendiri. Akhirnya mereka berlomba untuk mencari sebanyak mungkin mahasiswa baru. Lah kemudian saya tahu bahwa walaupun saya mencari sebanyak mungkin mahasiswa baru, pendidikan karakter tetap diselipkan, tetapi secara fisik memang saya lihat sekarang tidak ada. Terus yang kedua, setelah anak-anak kita ini lulus mendapatkan gelar sarjana, itu yang menjadi problematika. Mereka tidak disiapkan istilahnya untuk terjun ke dunia pekerjaan. Ya, memang kesulitan. Saya juga agak prihatin. Sekolahnya hebat, gelarnya hebat, masuknya nggak sesuai dengan kompetensi yang saya sedih gitu. Itu masih ada aktivitas. Yang nggak ada aktivitas atau kerjaan banyak, Mbak. Ya, betul. Ini yang mereka akhirnya apa ya? Kalau saya baca itu agak kalat. Seharusnya nggak boleh toh. Mereka juga berharap punya masa depan. Dia juga berharap nanti akan berumah tangga. Ini akhirnya menjadi jalan pintas. Lah, terus kemudian dalam proses memasuki lapangan pekerjaan kan tidak semudah zaman masa dulu ya, sangat ketat sekarang. Tetapi masih ada juga yang lolos ya. Nah, yang paling saya agak prihatin sekarang ini adalah dalam dunia politik. Nah, padahal semangat reformasi ini salah satunya adalah KKN, kolusi, nepotisme. Tetapi apa yang terjadi? Ya saya mohon maaf, bukan saya itu ngeklaim. Saya jadi politisi DPR tidak harus ujung jadi. Saya berangkat sejak muda senang organisasi. Saya pernah di OSIS, saya pernah menjabat ketua senat mahasiswa, saya pernah menjabat ketua badan pengawas mahasiswa, pernah komandan resimen mahasiswa kesatuan, pernah jadi kepala staf member. Saya berproses gitu loh. Tapi apa yang terjadi sekarang toh? Nah, karena dengan berbagai lobby, dengan berbagai pendekatan, mereka tahu-tahu dipaksa untuk menduduki salah satu jabatan di politik. Zaman saya nggak ada, Mbak. Saya dulu melalui proses kaderisasi. Kalau di pemerintah itu ada namanya pola karir, proses gitu loh. Ini yang saya agak prihatin. Makanya banyak anak-anak muda yang prestasi di bangku kuliah itu akhirnya cenderung ya frustasi ya. Nah mereka berupaya, ya ini yang saya sedih kalau dia sudah lebih mengutamakan kepentingan mengabdi dalam konteks disiplin ilmunya untuk pekerjaannya, mendingan aku keluar gitu loh. Dari lah kan ini kasihan ya. Makanya saya sampaikan beberapa teman-teman ini harus diperhatikan ya. Bukan hanya bicara pemerintah yang efisiensi,
Tetapi bagaimana makna untuk mendidik anak kita dalam masalah karakteristik. Makanya saya bilang, kenapa Singapura maju? Kenapa Malaysia lebih maju dari Indonesia? Ya, terus di negara maju kenapa? Dia lupa bahwa negara itu butuh nama warga negara dalam konteks bela negara. Lah, bela negara kita ini kan masih semu. Betul. Sekarang bagaimana di Singapura? Ya walaupun jauh, negara kecil loh ya. Usia remaja sampai bilang dewasa saya wajib. Betul. Untuk bela negara, masuk wamil. Nah, kita enggak. Nah, makanya saya bilang dalam konteks efisiensi anggaran sekarang ini saya lebih setuju pada pendidikan karakter. Dalam konteks bela negara itu yang saya utamakan. Nah, di situ yang memang jadi tercatat digembleng untuk bagaimana mereka bisa mandiri, cinta tanah air, dan kemudian dia bisa bertanggung jawab dalam konteks sederhana pada lingkungannya mereka masing-masing, keluarga, termasuk lingkungan rumah tangga. Nah, ini aspek kepedulian yang harus kita jaga gitu loh. Karakteristik ini yang harus memang dibangun ya kalau kita bicara tentang angka kriminalitas supaya paling tidak menurunkan hal tersebut, tidak hanya kriminal umum, penyalahgunaan narkoba ataupun juga extraordinary crime ini. Karena kalau kita bicara karakteristik ini kan juga sangat penting gitu ya, bagaimana anak-anak bisa fighting spiritnya itu tinggi, semuanya tidak didapatkan dengan instan, harus ada usaha keras untuk mencapai sebuah mimpi tersebut ya sahabat. Saya nanti akan juga menanyakan, karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, berkaitan dengan bagaimana pengawasan. Apakah ini juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan yang ada sehingga kriminalitas menjadi meningkat, seperti apa? Tetap stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan, karena kita sedang membahas berkaitan dengan kriminalitas Jatim meningkat, apa sikap DPRD Jatim. Anda bisa bergabung di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 0817300096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan, sahabat, bersama dengan Pak Freddy Purnomo, lebih tepatnya Dr. Freddy Purnomo SHMH. Beliau merupakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, karena kita sedang membahas kriminalitas Jatim meningkat, apa sikap DPRD Jawa Timur. Tadi sebelum jeda iklan saya juga sempat ngobrol di jeda iklan ya, berkaitan dengan apakah kriminalitas meningkat ini akibat lemahnya pengawasan atau seperti apa Pak Freddy? Jadi kalau dari aspek pengawasan sudah cukup kuat ya. Ada namanya pengawasan internal itu siapa? APIP ya. Aparat pengawasan internal pemerintah juga sudah jalan. Ada namanya inspektorat ya. Kalau di pemerintah ya, saya kira hampir instansi pemerintah semua sama. Baik di instansi Polri, TNI semua sama. Nah, persoalannya itu tadi, apakah aparat sudah bekerja? Sudah. Nah, sudah. Tetapi tidak harus bisa dibebankan pada aparat-aparat penegak hukum ya. Baik Polri, termasuk TNI yang punya program teritorial di Babinsa. Nah, terus yang lebih penting lagi itu tadi, kalau menurut saya itu adalah pendidikan karakter. Nah, terkait pengawasan sudah sangat kuat. Terus apalagi dengan sekarang ini istilahnya ada kebebasan informasi publik. Kalau kita bicara tentang kebijakan pemerintah, sudah. Siapa yang tidak bisa mendapat informasi tentang kebijakan pemerintah? Nah, ini dari sisi extraordinary crime ya, korupsi misalkan gitu. Sudah. Tapi kok masih ada ya? Itu tadi saya bilang. Ini harus ada komitmen ya. Sekali lagi bukan karena saya ini senior, umur sudah, bukan. Di mana-mana sejak zaman jahiliyah kejahatan itu ada. Ya. Tapi bagaimana kerasnya penindakan pada waktu itu ya. Kalau saya lihat di zamannya Raja John kedua ya, di UK, di sana adalah negara monarki. Kejahatan ini sama dengan zaman Rasulullah dulu. Kamu mencuri, potong tangannya. Dia itu kekerasan. Tetapi akhirnya di UK itu dirubah dengan namanya ada Piagam Magna Carta. Nah, semua sistem diperbaiki. Sistem pemerintahannya. Kalau bicara pemerintah, dibangun sistem pemerintahan, muncullah namanya sistem parlementer. Negara tetap monarki. Terus aparaturnya juga sudah dirubah. Jadi ada keterbukaan.
ada pembinaan, ada pengawasan. Jadi namanya kekerasan terus mendapat hak asasi manusia. Nah, itu balance. Nah, warga negara juga tidak diberikan semacam manja. Kamu harus bertanggung jawab pada negara. Apa? Urusan negara, kamu wajib bela negara. Nah, di situ mereka mendapat satu pendidikan karakter ya. Tanggung jawab. Lah, negara saya melihat bahwa betul-betul peduli pada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu sudah betul-betul tertata rapi. Ya, walaupun angka kriminal itu masih ada, tetapi tidak tinggi signifikan dengan Indonesia. Saya pernah kemarin ke Belanda ya, mohon maaf, Belanda sudah tertata dengan bagus ya. Bukan saya terlalu berlebihan. Namanya di Belanda itu kalau cari namanya LP itu penghuninya mungkin hanya puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan. Di UK yang saya tahu di salah satu lembaga pemasarakatan jadi hotel ya, Malt Mansion di Oxford ya, dekat dengan Oxford University itu sekarang jadi hotel. Saking penghuninya LP sudah nggak ada, sudah nggak ada. Makanya inilah salah satu tugas negara memberikan kesadaran yang tinggi ya, terutama dalam masalah aturan atau perundang-undangan dan masalah hukum ya. Nah, aparat pun juga gitu, tidak tembang pilih tentang masalah penegakan hukum. Nah, ini satu contoh gitu loh. Belanda juga lah. Apakah Indonesia tidak bisa? Bisa. Tinggal komitmen kita aja sekarang. Itu aja. Saya lihat gitu. Sebaik apapun juga aturan. Saya kemarin kebetulan baru selesai rapat dengan inspektorat dengan teman-teman di pidana khusus Polda Jatim ya. Saya bilang apapun sebaiknya aturan yang kita buat, tapi kalau karakteristik tidak kamu perbaiki, nggak ada gunanya. Nah, intinya itu aja Mbak. Jadi kita butuh komitmen sekarang itu. Komitmen orangnya gitu loh. Kalau kita bicara sistem hukum sebenarnya kalau Indonesia adalah mengacu ke Belanda karena kita kita masih menggunakan sistem hukum Belanda gitu ya, Pak. Sebenarnya kalau bicara tentang Anglo-Saxon lah. Itu masih bisa, tinggal komitmen dari SDM ini menerapkannya seperti apa. Nah, kalau kita bicara penerapan dari hukum, mungkin para pelaku merasa ini penegakan hukumnya kurang keras atau seperti apa kalau kita bicara apakah penegakan hukumnya yang perlu untuk dipertegas atau seperti apa, Pak? Jadi gini Mbak, kita kan punya budaya ketimuran ya. Toto kromo, apalagi saya orang Jawa ya. Toto kromo itu kan dia tahu kalau itu bukan hakmu jangan kamu ambil. Ya, sama kita sebagai seorang agama, saya seorang Muslim, sama berbuatlah sesuatu yang baik, hargai sesama manusia. Ya toh, apalagi kita ini punya Quran sama hadis ya. Semua kan mengajarkan kebaikan. Ya toh, hal yang jelek harus kita hindari. Ya, yang salah harus kita hukum sesuai dengan berat kesalahannya. Makanya dalam konteks negara sama. Negara sudah memperbaiki, sekarang sudah KUHP sudah baru ya. Kita sudah tidak memakai lagi KUHP tinggalan kolonial. Ini KUHP yang untuk hukum materialnya, hukum beracaranya, insya Allah September Oktober ini sudah disahkan berlaku. 2006 awal sudah berlaku gitu loh. Nah, aturan dalam konteks urusan kenegaraan sudah cukup bagus saya bilang. Apalagi kita orang agama sudah cukup bagus. Mana sih agama yang ngajar kejelekan? Kan tidak ada. Nah, semuanya sudah ada. Tergantung pada jati diri kita masing-masing lah. Jati diri manusia ini kan kadang-kadang ya, mohon maaf, ada jelas ya. Selain jelas itu coba ingin coba lah. Kadang-kadang kebablasan ya. Dari hal-hal yang memang itu baik akhirnya kebablasan. Nah, yang lebih penting lagi yaitu tadi karakter. Karakter itu yang penting dari semua aspek. Terus yang paling yang saya khawatirkan sekarang ini bandar-bandar yang memang itu dibalik dari pelaku bandar-bandar nggak kelihatan kayak narkoba. Ada juga yang malah yang di LP masih dari narkoba yang saya ketahui dari teman-teman BNN. Kalau orang sudah kecanduan, kecanduan apa aja lah. Kalau dia tidak mendapat konsumsi itu sebetulnya orang gila. Kadang-kadang pikirannya pendek. Yang penting aku untuk duit, wis bocor ini kayak apa. Nah ini kan harus diantisipasi. Makanya pendidikan karakter dari usia dini harus dibangun. Ini gitu. Saya harapan itu. Jadi dan yang lebih utama adalah peran daripada
tokoh-tokoh informal leaders ya, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, siapa aja, termasuk para purnawirawan. Saya sekarang lagi ngajak dengan teman-teman purnawirawan ya, baik TNI maupun Polri, ya sudahlah. Usia jabat istilahnya tugas mungkin bisa berat, tapi usia ini kan tetap spirit kita untuk bangun. Nah, saya harapkan nanti para purnawirawan ini juga saya harapkan bisa ikut terlibat dalam pendidikan karakter gitu loh. Nanti bagaimana desainnya ya kita upayakan melalui pemerintah lah, intinya gitu. Jadi intinya gitu Pak. Yang lebih penting lagi adalah budaya malu, terus ya kita takut lah, takut dengan perbuatan kriminal itu aja sudah. Ya jangan mengambil haknya gitu ya Pak ya, kalau bukan haknya gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang pendidikan Pancasila gitu sudah ada di semua jenjang pendidikan. Betul. Mau SD sampai dengan perkuliahan. Dulu waktu saya kuliah, dosen Pancasila saya adalah seorang itu tadi Pak, mantan TNI. Purnawirawan beliau, jadi yang mengajarkan itu karakter. Nah pendidikan karakter itu mungkin juga para purnawirawan bisa dilibatkan dari dunia pendidikan hal tersebut ya. Itu yang saya rasakan. Tadi Pak Freddy menyinggung berkaitan tersebut, saya mengingat dulu waktu kuliah saya juga diajarkan oleh seorang purnawirawan kalau pendidikan Pancasila gitu. Nah koordinasi, kalau kita bicara tentang koordinasi Komisi A bersama dengan stakeholder terkait berkaitan dengan kriminalitas yang ada di Jawa Timur, seperti apa yang sudah dilakukan Pak? Jadi gini, kami di Komisi A ya, di pemerintahan ini sebenarnya mitra kami kan lembaga-lembaga penegak hukum ya, baik itu Kejaksaan, TNI, Polri, walaupun jadi sebagai institusi vertikal yang ada di daerah, kami selalu koordinasi, termasuk dengan BNN, dengan semua lembaga vertikal. Lah, apapun yang tugas mereka ya, kami tidak mengintervensi. Paling enggak kami dari sisi pemerintahan provinsi ini lebih pada pencegahan. Selalu contoh terkait masalah penyalahgunaan narkotika. Kita punya regulasi daerah tentang P4GN, pencegahan dan penanggulangan. Kami tidak bicara penindakan, karena penindakan ini wilayah Polri sama BNN. Selalu contoh gitu. Nah, saya lebih setuju itu. Ya. Sekarang kok masih tinggi Pak? Nah, yang kedua yang saya sampaikan itu juga kadang-kadang orang ini coba-coba dari viral media sekarang medsos. Mohon maaf. Medsos kan sekarang begitu. Betul, anak sekarang FOMO istilahnya, takut ketinggalan yang tren. Berapa waktu lalu kan saya pernah diundang oleh Mercury ya, Mercury kaitannya dengan masalah judi online. Betul. Ya, terus pinjol. Lah sekarang korbannya makin tambah di sana. Lah kalau dia sudah kehabisan duit atau spekulasi untuk cari rezeki yang nggak keturutan, dampaknya apa? Kan kriminal toh. Nah ini pemerintah atau negara harus hadir. Nah, termasuk tokoh-tokoh informal leaders harus hadir gitu loh. Harus hadir. Makanya Komisi A DPRD ini mulai zaman kami dulu, kami tidak pernah berhenti untuk koordinasi, ya toh. Maka kami turun ke beberapa daerah, termasuk kalau ada kegiatan yang kami lakukan bersama dengan stakeholder desa segala kan juga kami intent untuk kami lakukan. Oleh karenanya sebenarnya pemerintah sudah nggak kurang-kurang ada program paralegal, ya toh. Paralegal ini lebih mengedepankan pencegahan daripada pendidikan dalam konteks ada persoalan hukum yang ada di tingkat desa. Itu sudah kita bekali semua. Ya, tugas APH itu apa? Nah, tentu penindakan. Nah, pencegahan apa? Ya aparat sipil. Itu sebenarnya sudah maksimal. Kenapa masih belum tuntas? Malah trennya makin tinggi. Nah, makanya jangan ada kata menyerah. Jangan ada kata berhenti. Kalau kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang berbau kejahatan ya, baik kriminal dalam artian umum yang tergolong extraordinary crime, tidak usah berhenti. Jadi tidak ada akhir. Kalau orang seberang sana bilang all sailor never die, tidak ada pelaut tua yang akan mati. Yang ada tetap berjuang kita untuk menghadapi kejahatan-kejahatan ini ya. Oleh karenanya saya juga mengharapkan teman-teman kami di elit politik sudahlah.
bicara politik itu kepentingan, tetapi bicara negara, menyelamatkan masa depan anak bangsa itu jauh lebih penting untuk menjaga keutuhan daripada rumah besar kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ya saya kira itu, Mbak. Ada nilai kemanusiaan di dalamnya itu ya, sahabat. Ini ada yang masuk melalui WhatsApp Messenger, Pak Freddy, dari Pak Tony terkait curanmor nih Pak. Terutama di kota Surabaya yang kasusnya banyak dan motornya banyak ditemukan di tanah seberang. Ya, tidak menyebut nanti agak sara gitu ya. Bagaimana teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur menilai koordinasi antar wilayah tentang kejahatan lintas daerah? Sudah cukup atau masih kurang banyak ya Pak? Jadi gini, sebenarnya saya nggak usah nyebut ya satu daerah, memang itu betul. Sejak dulu ya. Saya ini pernah bersama teman saya seorang purnawirawan TNI, pangkatnya ya bintang 2 pada waktu itu, iseng-iseng. Kadang-kadang mereka tuh macak sebagai orang yang ya apa ya, tapi di balik macaknya itu penuh dengan kemunafikan. Saya temukan pada waktu itu di rumahnya belakang termasuk banyak peredaran kendaraan. Itu peristiwa 10 tahun yang lalu ya, berapa tahun yang lalu ya gitu. Makanya figur-figur harus kita antisipasi. Satu hal lagi, apakah Polri tidak hadir? Hadir. Teman saya dulu dari KP3, saya nggak usah sebut, sudah meninggal, ya. Itu teman depan rumah saya. Pada waktu Polri melakukan satu penyidikan ya, penyelidikan daripada kasus curanmor, ya. Begitu penyelidik lengah, langsung dicucuk sama apa namanya? Itu loh, obengnya, istilahnya kunci yang model T lah, kunci T, cucuk lah gitu. Dikejar sama teman saya, ya anggota Polri ini. Nah, mungkin dia sudah lebih siap ya, lebih siap itu. Apa yang terjadi? Teman saya kepalanya kena paving, dipukul paving, pecah batok kepala. Itu pengorbanan Polri meski itu. Saya tahu sendiri, tetangga depan saya sendiri. Saya sebut namanya Pak Nyono. Saya sudah meninggal orangnya. Dia asli Jombang. Itu kejadian di lokusnya dulu di Perak, dari KP3. Makanya kalau dibilang apakah Polri tidak berbuat, sudah berbuat gitu loh. Tapi apa ya, kejahatan ini sudah melebihi daripada, saya bilang agak ekstrim ya. Ya sudah betul biadab betul. Ya, makanya kayak mengakar ya Pak. Jadi karakter itu yang bisa merubah. Saya juga sangat dilematis gitu. Kalau saya cerita di mana UK tadi ya, mulai ada Magna Carta, itu salah satu ada HAM gitu loh. Nah kadang-kadang teman-teman penegak hukum ini dia terjebak oleh masalah HAM gitu loh. Dilakukan penyidikan gitu. Kalau nggak dilakukan kekerasan ya dia nggak mungkin jerah gitu loh. Makanya sekarang ini kan dengan aturan KUHP yang baru, di dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, ruangan harus pakai CCTV. Nah, itu. Jadi tidak boleh ada kekerasan. Padahal si kriminal itu dia sudah melakukan kekerasan pada oknum warga lain gitu loh. Nah, ini sangat dilematis gitu loh. Makanya terkait curanmor ya, saya tidak bisa menyebutkan ya. Ini memang ini saya khawatir jangan sampai ada ya tadi masalah SARA ya. Ya sebenarnya itu perlu hadirnya informal leaders. Ya. Informal leader yang tentunya dia bisa memberikan satu contoh. Saya nggak usah jauh-jauh, bukan hanya masalah curanmor, termasuk narkoba. Narkoba ini basisnya itu nggak jauh dari kota Surabaya. Itu masih sulit berhadapan. Polri atau BNN masuk ke sana, dia kejebak dengan masalah itu tadi ya, timing dari tokoh-tokoh informal leaders itu, akhirnya nggak bisa. Nah ini saya mulai ngajak, ya sudahlah, kita sadar, selamatkan anak-anak kita dari dunia kejahatan ya. Termasuk itu tadi, sudahlah berhenti gitu loh. Apakah cukup dengan cara berhenti? Tentunya tidak. Ya kalau kamu salah ya tidak bisa harus ada dengan batasan toleransi itu. Ya tentunya ada aturan. Ya contohnya sekarang merusak halte yang saya tadi baca ya, ada di Sidoarjo atau mana itu. Di taman. Ya. Loh itu ada aturannya. Kamu merusak fasilitas umum, ya toh, ada di KUHP. Di pasal 170 enggak salah. Kamu merusak fasilitas umum, maksimal hukumanmu itu 2,5 tahun atau 3 tahun gitu loh. Ada. Jadi semua kami jangan merusak punya saya mengadu. Ya kamu kena hukum. Jadi hukum kita ini sudah cukup bagus, sudah cukup ketat gitu.
tapi kembali lagi pada aparat penindakan ya, aparat penegak hukum untuk menindak. Penegakannya seperti apa gitu bagaimana. Terus itu saya sebutkan, apapun sebaiknya aturan yang dibuat, tapi tanpa ada pendidikan karakter lebih dini, ya ini akibatnya sekarang. Ini ada Pak Yudi di Surabaya. Perlu tidak Pak dihidupkan kembali pelajaran budi pekerti dan penataran P4 yang saat ini sudah hilang? Nah, itu di awal tadi kan saya sebutkan, ya toh. Pendidikan karakter itu ya mulai dari pramuka. Saya ini juga dulu aktivis pramuka ya di Sakabahari ya. Terus saya sampai SMA, sampai saya mahasiswa, saya masih ikut resimen mahasiswa. Budi pekerti itu saya kira penting ya. Saya mengalami ya. Saya waktu sekolah SD SMP di Perak sana. Saya dulu SMP saya SMP Negeri 7. SD saya SDN Perak Barat 4 sekarang. Dulu namanya SDN di Ponorogo. Saya masuk sekolah, masuk kelas itu baris. Nyium tangannya guru. Iya toh. Baris itu sudah pendidikan karakter, nggak boleh nyalip kan gitu. Nah, kira iya. Kalau kan barisanmu di belakang, kamu di belakang gitu. Itu. Terus kalau kamu salah, saya strap oleh guru, nggak ada orang tua saya marah, nggak ada. Ya toh, diceples ya biasalah. Nah, kalau dikaplok nggak boleh gitu. Nah, saya sepakat budi pekerti dihidupkan gitu loh. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sempat menerima siswa calon perwira tinggi Polri ya yang berkunjung ke DPRD. Saya bilang dulu zaman saya masih muda ada namanya bocil Polri, bocah cilik Polri. Ya, alhamdulillah kemarin menjelang peringatan Bayangkara diadakan lomba bocil Polri itu gitu, termasuk binaan kami di Bojonegoro masuk dalam nominasi kemarin. Nah ini penting. Mulai kecil saya sudah dididik dengan karakter sebagai seorang Polri ya, Polri cilik. Hari besar setelah jadi dewasa saya ngerti, aku disini ya pernah dididik disiplin. Nah, insya Allah itu pasti ada kesalahan. Makanya saya setuju, termasuk P4. Bukan karena saya mantan penatar P4. Itu di situ ya. Ini intinya gini loh. Kalau kita yang sudah mengenyam dunia pendidikan di perguruan tinggi, sudahlah kita ini jangan sampai menjadi ego sektoral atau ego pribadi. Aku wis doktor, profesor, bukan lah. Tapi saya yakin banyak sahabat-sahabat saya di guru-guru besar mau dokter masih sangat peduli pada urusan-urusan dunia. Ya kami juga prihatin gitu loh. Menelurkan sarjana setelah jadi lulus kita beban. Mari ini kerjaan di arah-arah itu kita pikirkan gitu loh. Makanya kadang-kadang kami membuka jalur kepada mereka ya Kak. Contohnya saya di DPRD, saya beri kesempatan ada kuliah lapangan di DPRD atau wisata parlemen. Saya paling sering menerima mahasiswa. Ini saya sampaikan kepada teman-teman saya S2, S3 saya di UNER, S1 saya di Universitas Surabaya, termasuk lain di UNISA, WINSA, UPN. Sampai UPN, semua. Saya senang. Makanya kalau sudah bicara mahasiswa itu studi di DPRD, saya siap untuk menerima mereka. Jadi nggak usah. Paling nggak saya bisa menambah wawasan dan bagaimana kehidupan dunia politik ya. Tentunya kita harapkan mereka menjadi salah politik yang sehat gitu. Walaupun politik itu ya kita tahu sendiri toh. Pertarungannya, kepentingannya kan ya itulah keadaan kita. Yang penting tetap kita komitmen untuk berbuat sesuatu yang baik, positif ya. Semua perbuatan kita buat untuk diri kita tuh, untuk lingkungan, ya untuk anak cucu kita, untuk masa depan generasi kita. Saya kira itu, Mbak. Kalau bicara kriminalitas ya bicara tentang karakteristik dari orang tersebut gitu ya, sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu. Untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Messengers, kita tahan terlebih dahulu ya, sahabat. Kita ke jeda iklan berikut ini. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan bersama dengan Dr. Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita membahas kriminalitas Jatim meningkat, apa sikap DPRD Jatim. Ini ada yang masuk kembali, Pak Freddy, ada dari Ibu Rida. Angka kriminal di Jawa Timur itu meningkat, tapi anggaran keamanan daerah tetap stagnan. Bagaimana teman-teman Dewan melihat hal ini? Sebenarnya apa yang menjadi prioritasnya sih Pak? Jadi sekali lagi ya, memang ini sangat kompleks. Kalau saya bicara masalah kriminalitas di Jawa Timur sangat kompleks. Tidak bisa kita menjustis, ini anggaran kurang, anggaran cukup. Ya. Saya kira
di dalam konteks ya ini urusan keamanan kan urusannya negara, bukan kami gitu loh. Kami lebih pada, tapi kan tidak bisa tinggal diam. Ya. Makanya sinergitas antara aparat pemerintah daerah dengan aparat negara yang ada di daerah ini tetap harus kolaborasi. Nah, dia sudah punya peta ya, peta-peta kemudian sudah tahu semua. Nah, tetapi kok masih tinggi? Makanya saya bilang berapapun ditambahkan anggaran, berapapun ditambahkan namanya personil keamanan, kalau masyarakatnya itu tidak bersinergi ya dengan apa istilahnya tokoh-tokoh masyarakat, ya sama aja, gitu. Betul. Pemerintah ini sebenarnya negara ini sudah maksimal. Saya bukan dalam artian berlebihan kepada aparat negara, tidak ya, tapi fakta. Ya memang ada keteledoran, ya. Tapi relatif kecil. Tetapi ada oknum yang kadang-kadang nyeleneh, iya, kita akui. Oknum ya bukan institusi ya, tapi kecil gitu loh. Makanya kita ini punya budaya malu ya, budaya malu dan punya budaya takut. Takut bukan takut apa ya? Takut dalam artian untuk takut berbuat jahat. Itu aja. Nah, kembali lagi ke masalah tadi sebutkan anggaran ada, aparat ada, kok masih tinggi ya? Nah itu saya bilang itu. Keterlibatan informal leader itu penting. Terus kedua atau berikutnya oknum aparat ya kadang-kadang yang membuat itu sudahlah. Kalau ada oknum aparat yang nyeleneh ya toh, ya sudah laporkan aja. Di Polri ada propam. Enggak apa-apa, yang penting ada fakta hukum yang mereka bisa dipakai sebagai barang bukti atau alat bukti. Itu aja gitu. Toh sekarang atasan langsung dari institusi Polri contohnya juga diambil tindakan dari beberapa kasus, tapi ya itu tadi itu oknum ya, oknum yang berbuat jahat ojo ditiru ya toh. Tetapi institusi negara yang sudah banyak berbuat pada kepentingan masyarakat itu yang perlu dihormati dan dihargai. Makanya sekecil apapun kalau memang itu ada satu tindakan kriminal, enggak apa-apa diinformasikan. Toh sekarang ini hampir semua kecamatan sudah ada namanya polsek, ya toh. Hampir semua kecamatan adanya kantor kecamatan. Di desa ada namanya balai desa. Di situ ada namanya Babin Kaptipnas, ada Babinsa. Nah ini harus sinergikan. Nah memang saya akui kalau sampai tingkat level paling bawah ini memang ya angka kelalaian dalam biaya untuk operasional yang relatif kecil. Jadi harus kita pikirkan. Makanya saya sudah wanti-wanti pada teman-teman kita ini, sudahlah angka kebocoran dari APBD ini sudah dihindari lah, sudahlah. Ya kita ini apa ya, memang siapa yang tidak tergiur dengan anggaran sudah besar ya. Nah, makanya kemarin saya waktu di rapat dengan inspektorat maupun dengan Dir Pidana Khusus Polda Jatim itu saya sampaikan dalam konteks anggaran ada, ada batas-batas yang tidak rasional yang harus ditindak, ada batas rasional yang tidak ditindak, ya itu, ya adalah di dalam konteks misalkan ada undang-undang yang ngatur tentang masalah administrasi pemerintahan, kalau itu menimbulkan kerugian, ya bukan menjadi kepentingan pribadi, ya bukan penyalahgunaan wewenang, timbul kerugian ya atasan harus bertanggung jawab. Itulah namanya batas toleransi. Tetapi kalau sudah itu dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang karena jabatan, apakah gratifikasi, apakah memang bahasanya nyentit duit uang negara atau pemerintah, ya harus ditindak. Nah itu harus dihindari. Makanya uji kompetensi itu harus ketat. Saya nggak kurang-kurang sudah nyampe pada pemerintah. Kurang apa? Pada waktu mereka menjabat sudah lakukan uji kompetensi, psikotes macam-macam gitu loh. Nah, makanya objektivitas di dalam rekrutmen itu penting, termasuk di aparat penegak hukum. Nah, apalagi sekarang pemerintah contohnya, kan aparat penegak hukum kan kemarin viralnya kan bukan hanya apa istilah no viral no justice ya, yang peristiwa siapa dulu yang Bukan kecelakaan di pengadilan negeri. Kasus pengadilan negeri akhirnya harus gitu toh. Harus kita membuat kegiatan sahabat Sera kasusnya Sera. Ya, pengadilan waktu itu. Nah, sekarang sudah dinaikkan itu. Itu salah satu. Makanya
ya sudah, saya pikir butuh kesadaran kita itu aja, butuh kesadaran. Intinya itu Mbak. Terus yang lebih penting lagi yaitu tadi, kita sebagai aparat pemerintah maupun aparat negara, termasuk saya sebagai pelayan publik, ya mendepankan pada fungsinya masing-masing, bukan pada kepentingan saya pribadi, gitu loh. Ya intinya itu aja Mbak. Tapi kepentingan umum yang utama. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad di Sidoarjo. Ada data yang mengatakan rumah sakit jiwa Menur itu banyak anak-anak dan para remaja yang menjadi korban judi online maupun pinjaman online. Iya. Kemudian dengan kondisi seperti ini, apa langkah dari Dewan terutama DPRD Jawa Timur ya Pak? Kan ini juga merupakan hal rawan kriminalitas. Iya. Jadi gini, memang benar ya. Dulu pernah kita diskusi juga masalah judi online sama pinjaman online. Pinjaman online ya. Kami di DPRD sudah menyiapkan tentang regulasi ya dalam konteks bukannya regulasi aja, karena regulasi ini menjadi salah satu bagian payung hukum nanti kalau kita melakukan satu langkah-langkah preventif atau reprehensif itu sudah ada payung hukumnya. Makanya ini harus kita selamatkan. Ya, insya Allah dalam waktu. Yang penting sekarang ini negara harus hadir. Dalam arti apa? Bagaimana sekarang dengan bebasnya media, begitu mudahnya mengakses ke situs-situs online ini sebisa mungkin jadi blokir gitu loh. Tapi blokir satu muncul lagi, blokir satu. Ini betul. Nah, makanya saya katakan ya dalam konteks untuk kebijakan anggaran ya. Kalau negara sudah jelas pendidikan itu 20%, jadi total, terus kesalahan 10%. Ini dimaksimalkan. Terus termasuk kemarin yang hubungannya dengan urusan masyarakat pinggiran ya, yang stunting itu ya, itu juga menjadi bagian. Nah, kalau dilihat dari semua aspek memang sangat kompleks Mbak, mohon maaf ya, angka kriminal tinggi, angka stunting juga masih tinggi loh ya. Makanya ini dibentukkan komitmen bersama ya, penyelenggara negara, pemerintah, termasuk kami yang ada di provinsi ini, itu butuh komitmen sudah hindari interest kepentingan pribadi, itu aja saya harapkan gitu loh. Ya intinya ini itu apapun itu aparat penegak hukum, apapun kami yang ada di DPR sebagai menentukan kebijakan, regulasi maupun kegiatan anggaran segalanya harus betul-betul dilakukan sesuai dengan koridor aturan yang sebenarnya dan tujuan yang dimaksimalkan itu. Jangan sampai ada bocoran. Karena terus terang aja angka bocoran kita masih tinggi loh ya. Mohon maaf, saya kemarin sampaikan. Ini hasil penelitian teman-teman dari bukan tinggi juga saya sebutkan. Angka kebocoran dari APBD, ya APBD, saya nggak usah nyebutkan mana. Itu antara 40-60%. Tinggi. Itu yang bocor Pak? Iya yang bocor, gitu loh. Makanya saya juga nggak tahu hasil audit BPK dari apa samplingnya gitu. Kalau kita mau jujur ya masih tinggi. Gitu loh. Nah, ini harus dihindari gitu loh. Kalau ini terus tetap gini, ya sudahlah, Indonesia ini menjadi negara miskin, saya bilang. Miskin segalanya. Ya, miskin moral. Betul. Miskin kesastraan, kayak kita ini katanya sebagai negara pendidikan. Makanya ini dibutuhkan komitmen tinggi. Komitmen tinggi sudah, jangan mikir masalah Pak Freddy ini DPR sudah penghasilan, enggak lah. Saya tahu lah. Ya toh. Ini seandainya gitu loh, bukan terus merasa saya paling hebat, tidak lah. Tapi ini butuh komitmen. Itu aja Mbak. Pak, ini sebagai pertanyaan terakhir ya sahabat, karena kan banyak warga ini yang enggan melaporkan, baik itu berkaitan dengan kriminal umum ataupun juga narkotika gitu kan, karena masyarakat merasa ya percuma untuk lapor gitu. Apakah apa langkah DPRD untuk mendorong dalam hal ini adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat tidak hanya terhadap aparat penegak hukum tapi juga di sistem hukumnya Pak? Ya, jadi gini, saya pun pernah ngalami ya, jangan masalah, saya pribadi pernah ngalami. Rumah saya itu pernah digarong, itu sudah sekian tahun lalu. Saya harus lapor ke salah satu institusi. Ya tetapi diterima memang, tapi tidak ada tindakan tegas yang dilakukan. Diterima gitu, ya saya menyadari. Tapi akhirnya saya harus melangkah yang lebih tinggi, ya. Akhirnya baru dapat respon. Nah, hal gini tidak harus terjadi, ya makanya saya berharap kepada seluruh aparatur penegak hukum ya, baik aparatur keamanan yang ada di daerah, termasuk ada di sektor-sektor semua daerah, ini harus kooperatif, proaktif.
Intinya gitu. Dan masyarakat pun juga harus diterima. Makanya saya katakan Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Nah, semua ini harus disampaikan. Nah, tetapi masyarakat juga harus sadar apa yang disampaikan kepada Polri datanya harus lengkap gitu loh. Nah, saya juga menyadari dari pihak kepolisian ini ya, bukan saya terus terlalu berlebihan pada Polri, tidak lah, juga punya keterbatasan gitu loh. Makanya pencegahan jauh lebih penting. Nah, saya juga mengajak ya, ini bicara yang sudah terbuka ya, saya sebagai wakil rakyat ya, kalau yang tadi kejadian ada peristiwa wegah lapor polisi, ya sudah sampaikan aja pada DPRD, biar DPRD nanti teruskan ke jajaran terkait. Nggak apa-apa, ya toh, sampaikan aja. Apa? Yang penting ada fakta atau barang bukti atau peristiwanya segala apa ya. Nah, memang dalam konteks penanganan kasus kriminal harus cepat, jangan sampai istilahnya kedaluarsa. Kalau kedaluarsa juga akan menyulitkan semua pihak. Nah, intinya gitu. Saya terima kasih ya. Intinya sekali lagi, kami sebagai anggota DPR juga tidak menutup diri ya laporan publik, termasuk di kritik pun saya enggak gitu. Tetapi juga harus menyadari saya juga sebagai manusia biasa ya, gitu, punya keterbatasan, tapi saya tetap akan komit sesuai dengan tupoksi saya. Ya, saya juga dengan teman-teman jajaran Polda, dengan BNN, dengan TNI, Kodam ya, alhamdulillah koordinasinya cukup bagus ya, cukup lancar ya, kita saling mengisi, saling mengingatkan. Nah, saya kira itu, Mbak. Ya, terima kasih. Baik, Pak Freddy, sebagai closing statement di perbincangan kita siang kali ini, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Jawa Timur dan juga sahabat-sahabat Merkuri, seperti apa Pak berkaitan dengan tema kita? Ya, baik. Yang penting kita ini di dalam menghadapi angka kriminalitas yang tinggi, pertama adalah kewaspadaan pada lingkungan kita. Nah, kewaspadaan pada lingkungan kita, ya kita harus peka ya, bukan terus ada orang lewat nggak kenal curiga, tidak. Tapi kewaspadaan penting. Terus yang berikut tentunya punya kepedulian, kepedulian pada lingkungan. Misalkan ada satu peristiwa, jangan tinggal diam. Nah, yang ketiga yang saya harapkan adalah keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, ya terutama dalam hal menjaga lingkungan. Yang terakhir, yang keempat yang saya harapkan, kita tetap harus bersinergi ya dengan semua aparat, baik aparat pemerintah daerah, aparat hukum ya, Polri, TNI Polri maupun Satpol PP, sampaikan gitu. Ya, terus terang aja, saya mohon maaf kalau memang di dalam konteks pelayanan yang selama ini di DPRD tidak maksimal. Itu tadi. Ya, karena keterbatasan kami juga, tetapi tidak ada satupun yang tidak kita tindak lanjuti. Asalkan semua itu mempunyai aspek rasionalitas. Sekali lagi, saya terima kasih dan saya himbau kepada semua ya untuk mengantisipasi, hendaknya nilai koordinasi harus kita lakukan secara intensitas. Dan saya mengetahui sendiri bukan karena saya anggota DPRD, namanya Babin Kapolres itu rutin ya, kalau pagi siang itu kadang kontrol ke pos-pos komplek perumahan. Nah, ini salah satu aspirasi yang saya sangat hormati pada dua institusi itu ya. Nah, sekali lagi yang saya harapkan, kalau memang dalam situasi yang memang dianggap memang ini sudah darurat, ya sudah, hidupkan lagi namanya siskamling. Sudah, kita harus betul jaga siskamling itu. Jadi kepekaan, kewaspadaan ya, terus istilahnya kepedulian pada lingkungan, ini penting ya. Jangan punya jiwa apatis. Intinya itu aja, Mbak. Terima kasih. Kepekaan, kewaspadaan, dan juga tentunya ada keterlibatan kita sebagai warga masyarakat itu ya, sahabat. Yang penting kalau kita bicara tentang menurunkan angka kriminalitas di Jawa Timur yang akhir-akhir ini meningkat. Jadi memang dibutuhkan kerjasama semua pihak, sahabat, baik itu untuk pendidikan karakter anak itu ya, yang harus mulai ditanamkan sedini mungkin. Terima kasih Pak Freddy, Dr. Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, sudah membahas banyak hal, sudah ngobrol terkait dengan kriminalitas Jatim meningkat, apa sikap DPRD Jawa Timur, sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96.
Akhirnya saya harus menutup perbincangan Talkshow Suara Dewan di edisi Jumat 11 Juli 2025. Ketemu lagi di perbincangan Talkshow Suara Dewan berikutnya, sahabat ya.